Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semua, teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat terus ya, teman-teman. Kembali lagi bersama saya ya, di sini Kusnia Triambarukmi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih membuat neraca dengan menggunakan manual Excel. Saya melanjutkan dari perusahaan yang kemarin, yakni di laporan yang terakhir saya bahas kan laporan arus kas. Ini part 7-nya ya teman-teman, aku bahas yakni laporan neraca. Di laporan neraca sendiri itu terdapat 3 kategori yang harus kalian hafalkan. Yang pertama yakni ada kategori aset, dan yang kedua adalah kategori liabilitas, dan yang ketiga adalah kategori ekuitas. Di mana aset itu kalau di zaman dahulu teori yang dahulu itu mengatakan kalau aset itu bisa disebut dengan aktiva. Sedangkan kalau yang di liabilitas dan ekuitas atau modal itu bisa disebut dengan pasiva gitu. Nah, untuk aktiva sendiri itu sebenarnya terdapat beberapa klasifikasi, cuma kali ini saya tidak mengklasifikasikan karena menurut saya kan terlalu sedikit nih aset di akun asetnya. Ya di sini misalnya ada akun kas dan piutang usaha, itu kan termasuk di aset lancar seperti itu teman-teman. Sedangkan peralatan, terus ada di sini ada peralatan, terus ada sebentar saya lihatkan di neraca saldo. Ya, ada kendaraan mobil. Nah, itu kan termasuk di aset tetap. Kalian bisa kok memberikan klasifikasinya. Di bawahnya aset itu ada aset lancar, titik 2 baru kas, piutang usaha, begitu teman-teman. Terus ada totalnya, nanti kita ketahui total aset lancar. Terus sedangkan di bawahnya ada aset tetap, itu titik 2, di bawahnya ada peralatan dan kendaraan mobil, terus dijumlahkan totalnya, terus sama dengan kita bisa ketahui total aset tetapnya berapa. Namun kali ini saya langsung aja menjumlahkan untuk asetnya, saya klasifikasikan menjadi satu keseluruhan. Cuma saya klasifikasikan untuk urutannya ini di akun aset lancarnya saya taruh di paling atas sendiri. Sedangkan di sini untuk di pasifanya ada liabilitas dan ekuitas. Sedangkan di liabilitas sendiri utang usaha saya punya 0, sedangkan ekuitas sama dengan ada modal dan laba ditahan. Nah, untuk di neraca sendiri ini nanti akan berhubungan dengan satu laporan teman-teman di sini. Ya, laporan apa kira-kira? Benar, laporan laba rugi. Untuk laba ditahan sendiri itu diambil dari laba operasi di laporan laba rugi. Nah, tergantung dia mengalami kerugian atau mengalami laba gitu. Kalau misal mengalami kerugian ya nilainya minus. Kalau misal mengalami penambahan atau laba operasi maka bisa ditambahkan, dijadikan laba ditahan. Kalau misal enggak ya kita bisa pakai aja modalnya udah modal yang udah dikurangi sama pada saat mengalami kerugian gitu aja. Nah di sini kita bisa merger aja untuk judul di neraca. Aku biasanya gini sih, aku merger biar rapi aja. Terus untuk CV Jojo Travel juga di merger. Terus untuk di neracanya sendiri biasanya aku line kayak gini. Terus aku blok aja untuk totalnya. Nah, untuk total sendiri antara neraca untuk total sendiri antara pasiva dan aktiva itu harus balance ya teman-teman. Kalau kalian masih bingung sih kenapa kok neraca kayak gini ya, kalian kan masih ingat ya waktu belajar di persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi kan ada aset sama dengan ekuitas ditambah liabilitas. Nah, untuk neraca sendiri itu sebenarnya memakai rumus dasar yang dipakai di dasar akuntansi gitu. Nah,
Untuk lebih lanjutnya coba kalian coba sendiri di rumah masing-masing. Insya Allah pasti bisa teman-teman, saya yakin, asalkan kalian menjurnalnya itu tepat dan kalian mempostingnya dengan hati-hati, terus kalian masuk ke neraca saldonya untuk mempermudah kalian, baru kalian masuk ke laporan laba rugi, terus selanjutnya di laporan perubahan ekuitas, terus masuk di laporan arus kas, dan yang terakhir ada laporan neraca. Dan satu lagi teman-teman, sebenarnya harus ada laporan catatan atas laporan keuangan. Cuma karena di sini tidak ada catatan yang harus dicatat gitu loh. Maksudnya note yang tidak perlu dicatat, maka tidak perlu menggunakan catatan atas laporan keuangan. Begitu. Sekian, semoga bermanfaat. Ini adalah video terakhir saya untuk part menggunakan manual Excel dalam membuat dari jurnal umum sampai dengan neraca, sampai dengan pelaporan. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat bagi kalian, terutama untuk kalian yang baru belajar akuntansi bagi pemula gitu. Terima kasih, sekian.